Selamat pagi Pak Didik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi sebelum observasi. Saya ingin kita membahas pembelajaran matematika matematik di kelas 11 teknika yang akan Bapak ambil. Selamat pagi Pak Firman. Terima kasih, saya juga senang bisa berdiskusi, bisa meluangkan waktu dan bisa kebaikan bersama. Sebelum kita mulai, saya ingin memahami lebih dalam tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak harapkan setelah pembelajaran ini. Oke, pembelajaran yang akan saya sampaikan itu kebetulan materinya adalah matriks ya. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa dapat mengoperasikan matriks ya, operasi dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian. Perkalian itu ada dua, perkalian dengan skala, perkalian matriks dengan matriks, dan bisa mengaplikasikan, dapat mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat baik, itu tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu kita mengarahkan kegiatan pembelajaran. Lalu area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini? Apakah ada aspek tertentu yang ingin Bapak tingkatkan, misalnya kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis, atau kolaborasi siswa? Oke, yang akan saya capai itu nanti diharapkan siswa itu ada kemampuan lebih untuk bertanya mengenai pembelajaran yang saya sampaikan, yaitu matriks ya. Dan diharapkan pula siswa itu nantinya juga bisa mengaitkan pembelajaran di kelas dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks. Itu tujuan yang bagus untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira strategi pembelajaran apa yang sudah dipersiapkan? Oke, nanti saya akan memberikan contoh secara konkret ya, penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya misal dalam penggunaan kayak misal jadwal piket, terus ada kayak jadwal kayak klasemen sementara hasil kesebelasan seperti itu salah satunya hal yang berhubungan dengan matriks, dan saya harapkan siswa itu bisa mencontohkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang bisa berhubungan dengan matriks itu sendiri. Saya kira strategi yang sangat menarik. Bagaimana dengan penggunaan media pembelajarannya? Apakah ada media yang ingin Bapak gunakan untuk memperjelas materi? Oke, untuk media yang saya pakai itu nanti aplikasi yang saya gunakan adalah pakai PowerPoint ya. Pakai PowerPoint nanti siswa juga kita buat untuk berdiskusi ya, berkelompok, dikelompokkan, terus pakai PowerPoint juga nanti ada kuis yang diharapkan bisa sedikit menarik perhatian siswa agar pembelajaran lebih menarik, seperti kayak tarot seperti itu. Dan itu saya cukup tepat kalau disampaikan di pembelajaran matriks. Saya kira bagus. Nah, sekarang bagaimana menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung siswa untuk aktif dan menemukan solusi sendiri? Oke, saya akan mengajukan kayak semacam pertanyaan umpan balik terhadap siswa, mengajukan pertanyaan umpan balik terhadap siswa yang mendorong siswa itu untuk nanti berpikir kritis ya. Selain itu juga bisa memberikan membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi saya memancing dengan pertanyaan, siswa nanti bisa menggali dirinya sendiri, letak kesalahannya di mana, dan diharapkan bisa memperbaiki apa yang sekiranya konsepnya masih salah. Luar biasa. Selain tes tertulis, instrumen evaluasi apa yang akan Bapak gunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang materi tersebut? Oke, saya berencana untuk meminta siswa membuat presentasi singkat tentang penerapan matriks dalam bidang yang mereka minati. Ya.
Selain itu saya juga akan mengamati partisipasi mereka selama diskusi kelompok, memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah saya tetapkan. Jadi insya Allah ya, yang diharapkan penilaian itu objektif, jadi sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi yang bagus itu. Organisasi akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara lebih dalam. Selain itu, dengan mengamati partisipasi siswa, kita bisa melihat kemampuan mereka dalam berkolaborasi dan berkomunikasi. Baiklah, saya akan mengamati pembelajaran Bapak dengan fokus pada tujuan pembelajaran, strategi yang digunakan, partisipasi siswa. Jika ada hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, kita bisa setelah observasi. Oke, baik Pak, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan nanti pas observasi dapat berjalan dengan lancar, memberikan kebaikan buat siswa dan bagi kita semuanya. Sama-sama, semoga pembelajarannya berlancar. Terima kasih. Ada spidol ya Mas? Operasi Pak ya? Operasi apa? Salah satu kepahaman spidol. Kalau bisa warna hitam, biru, sama merah. Kalau nggak ada ya hitam aja nggak apa-apa. Ini baik. Kelihatan nggak? Sana nyala nggak? Oke ya, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini yang tidak masuk siapa? Apa? Sakit apa izin? Oke, kita doakan ya, mudah-mudahan yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya. Oke, ini sekarang kita pelajaran pertama kita, yaitu bab yang akan kita pelajari di sini adalah bab matriks. Ya, sebelumnya sudah pernah mendengar kalimat matriks? Pertama enggak? Sebetulnya kalau dalam kehidupan sehari-hari apa sih ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari sesuatu yang berhubungan dengan matriks, ya mungkin kalian tidak sengaja pernah melihat ya di televisi, media sosial, di majalah, di koran itu yang ada hubungannya dengan matriks. Sebagai contoh, misal, terima kasih. Sebagai contoh, misal sesuatu yang berhubungan dengan matriks ya. Misal klasemen ini ya, apa yang kemarin itu Piala Dunia, sebelum Piala Dunia apa kemarin? Asia. Ya, Piala Asia. Ada grup apa kemarin Indonesia masuk ke grup mana? Grup C ya. Grup C itu ada Indonesia, terus ada apa lagi? Cina, Bahrain. Misal Indonesia main 5 kali, menang 3 kali, seri 1 kali, kalah 1 kali. Terus Bahrain main 5 kali, menangnya berapa kali, kalahnya berapa kali. Seperti itu ya, pernah lihat seperti itu? Itu adalah salah satu bentuk dari matriks. Paham? Salah satu bentuk dari matriks. Oke. Nih. Ini ya. Oke. Setelah menyaksikan tayangan ini, pembelajaran ini, nanti dimaksudkan nanti kalian dapat menyelesaikan yang namanya persamaan matriks menggunakan sifat-sifat operasi matriks. Oke. Nih contoh. Ini contoh matriks ya. Ini saya ambil contoh absensi siswa kelas 3 bulan Februari 2006, lama sekali. Ini contoh matriks. Misal nama siswa Agus, sakitnya 0, terus izinnya 1, terus alfanya ada di 3. Budi sakit 1 hari, izin 2 hari, alfa 0. Cica sakit 5 hari, nah sering sakit ini ya. Terus izinnya 1 hari, alfanya 1 hari. Nah,
ini juga contoh dalam bentuk matriks. Ya, matriks juga seperti ini. Ya, banyak kalian coba contohkan. Kira-kira apa lagi ya, Mas? Kira-kira apa lagi contoh dalam modul sehari-hari? Kalian kalau di sini nggak ada ya, kayak jadwal pelajaran itu ada Senin, Selasa, Rabu ya, atau jadwal piket. Ya itu kan ada tabel-tabelnya, ya enggak? Ya, itu juga bisa contoh dalam bentuk matriks. Ini. Nah ini matriks, ini ada judul baris, ada judul kolom. Nah, ini kalau disimpulkan yang namanya matriks. Nah, ini kalau judul itunya dihilangkan, ya, kalau judulnya itu dihilangkan, maka akan membentuk suatu angka-angka saja, ya enggak? Ya. Angka itu membentuk baris dan kolom. Dan itulah yang disebut dengan matriks. Itulah yang disebut dengan matriks. Jadi kalau didefinisikan itu apa matriks? Matriks adalah apa, Mas? Ada yang mau menyebutkan matriks adalah apa? Matriks adalah susunan bilangan yang apa, Mas? Ya, tanda kurung, terus ya terdiri baris dan kolom. Ya, matriks adalah susunan bilangan yang terbentuk antara baris dan kolom dibatasi tanda kurung, ya, kurung siku atau kurung ini. Nah, ini matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis dalam kurung kecil atau siku, ya. Oke, bisa dibaca itu apa? Bilangan yang disusun itu namanya elemen atau anggota. Ya, sedangkan banyak baris dikali banyak kolom itu disebut dengan ordo. Ordo itu apa? Ordo itu sama saja dengan ukuran matriks. Ukuran matriks itu berarti banyaknya baris dan kolom. Itu namanya ordo. Ya. Contoh ini. Matriks itu dinamakan dengan huruf besar. Tidak boleh menamakan matriks dengan huruf kecil. Contohnya misal ini. Matriks A. 1 2 3 4 5 6. Ini ada berapa barisnya? Baris berarti yang ke sini ya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya ada berapa? Nah, berarti ini ordonya berapa? Matriks. Dua buah matriks dikatakan sama itu apabila ordonya sama, anggota yang seletak juga sama, ordonya sama, anggota yang seletak sama. Artinya identik sama persis, plek jiplek. Nah, contoh misal ini ada matriks A 1 2 3 4, ada matriks B 2 1 3 4, ada matriks C min 1 2 3 4, ada matriks D min 1 2 1 3 4. Coba Mas, ini ada A B C, matriks A B C D. A dan B sama apa tidak? Ordonya sama apa enggak? Tapi anggota yang seletak sama apa tidak? Berarti A sama B sama apa tidak? Tidak sama. A itu tidak sama dengan B. Kalau A sama C sama apa enggak? Tidak sama juga. Yang sama itu apa? Yang mana? D. Iya. B ini 2 1 3 4, ini 2 1 3. Artinya yang sama itu B itu akan sama dengan B. Jelas? Yang namanya matriks dikatakan sama itu ordonya sama, anggota yang seletak juga sama. Paham ya? Paham. Oke. Nih contohnya, Mas, Mbak nih. Ada matriks A. Matriks A-nya adalah berapa di situ? 1
Nah, matriks A di sini berapa? 1 min 2 sini berapa? X min 7 0 min 1. Terus ada matriks B anggotanya 1 min 2 3 A 0 2Y. Nah, 2Y. Ya kan? Nah, ini jika matriks A sama dengan B, jika matriks A sama dengan B, A sama dengan B, A sama dengan B. Pertanyaannya, berarti tentukan nilai X-nya sama Y-nya berapa. Berarti ini seletak dengan berapa? X min 7 seletak dengan berapa? 6. Ya, Pak? Ya. Seletak dengan 6. Artinya berarti X min 7 itu harus sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6. Ini negatif. Kalau melewati sama dengan, maka jadi plus. Maka X-nya sama dengan jelas. Oke. Terus kita cari Y-nya. Mana yang ada Y-nya ini? Y ini 2Y seletak dengan apa? Negatif 1 sama. Ya apa enggak? Ya. Artinya 2Y itu akan sama dengan negatif. Berarti Y sama dengan ini perkalian. Kalau perkalian dipindah bukan jadi min plus jadi min jadi plus. Kalau perkalian dipindah jadi pembagian. Pembagian dipindah jadi perkalian. Ini 2Y itu artinya 2 kali Y. Maka dipindah jadi pembagian dari min 1 per. Paham? Berarti kalau pertanyaannya tentukan nilai X dan Y-nya. X-nya berarti 13, Y-nya negatif 1 per. Jelas ya? Oke. Ini. Oke. X-nya 13, Y-nya adalah min 1 per 2. Oke. Contoh yang kedua ini. Berarti berapa itu? Ada matriks K dan L. Matriks K dan L. K itu akan sama dengan L. Maka pertanyaannya, R-nya itu berapa? R-nya itu berapa? Berapa? Oke, berarti kita tulis dulu ya. K-nya sama dengan K-nya berapa di situ? P 5 ini akan sama ya, sama dengan L-nya di sini kita tulis berapa? 6 5 terus pagi ya kan, pertanyaannya nilai R-nya berapa? Oke, Mas, perhatikan sini, semuanya. R-nya ini R ini, oke, berarti R ini 3R seletak dengan berapa? 4 ya. Kalau ada dua variabel itu adalah nilai yang belum diketahui, itu kita belum bisa menentukan ya R-nya berapa, Q-nya berapa kan? Oke, mana ada lagi yang variabelnya ini? Q ini seletak dengan berapa? 2P. Q-nya juga belum diketahui, P-nya juga belum kan? Berarti kita belum bisa mengerjakan. Terus yang mana? P ini seletak dengan berapa? 6. Jelas sama enggak? Oke, berarti kan ketahuan ya P-nya ya. Berarti P itu sama dengan 6. Jelas sama enggak? Terus mana lagi yang bisa dikerjakan? Mana lagi yang ini? 2P itu akan sama dengan ini ya. Q itu akan sama dengan 2P. P-nya kan sudah ketemu tadi di atas berapa? 2 kali berarti sama dengan 11. P-nya Q-nya berarti 12. Terus mana lagi yang saya cari? Ya, kalian tahu persegi ya. Persegi itu kan sisinya sama. Ya enggak?
Nah, kalau di dalam matriks yang namanya matriks persegi itu adalah jumlah baris dan kolomnya sama. Contoh, kalau barisnya 2 ya kolomnya 2. Itu namanya matriks persegi. Ya, ini di sini. Nah, ini matriks persegi ya. Nah, oke, contohnya itu matriks A, matriks persegi ada berapa barisnya? 4. Kolomnya ada 4. Nah, ini karena barisnya 4, kolomnya 4 sama, maka dinamakan matriks persegi. Kalau yang namanya matriks persegi itu mempunyai diagonal. Diagonal itu yang miringnya seperti itu. Itu namanya diagonal utama. Sedangkan yang miring satunya lagi itu namanya diagonal samping. Ada diagonal samping, ada diagonal utama. Tapi yang akan kita gunakan nanti kebanyakan adalah diagonal utama. Paham ya? Nah, oke. Itu namanya matriks persegi berordo 4 karena ordonya 4 kali 4. Ya. Oke, terus yang kedua ada istilah yang namanya matriks segitiga atas. Ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemennya itu di bawah diagonal utama itu 0 semua. Tapi di atas diagonal utamanya adalah bukan 0. Paham nggak? Matriks persegi yang elemen atau anggota di bawah diagonal utamanya 0, tapi di atasnya itu bukan 0. Itu namanya matriks segitiga atas. Terus ada segitiga atas, otomatis ada segitiga bawah. Nah, ini segitiga bawah. Ya, kebalikannya. Matriks persegi yang anggotanya di atas segitiga diagonalnya itu 0, di bawahnya itu adalah bukan 0. Jelas ya? Nah, ini masih aja. Terus ada matriks diagonal, Mas. Matriks diagonal. Kalau matriks diagonal itu matriks persegi. Cuman anggotanya pada diagonal utamanya itu bukan 0, tapi anggota yang lainnya itu 0 semua. Itu namanya matriks diagonal. Contohnya itu matriks C itu namanya matriks diagonal. Jelas? Ya, ini namanya matriks diagonal. Terus ada lagi matriks jenis matriks ini. Nah, ada matriks apa ini? Identitas. Kalau didefinisikan apa matriks identitas itu? Adalah matriks persegi. Ya, ini juga matriks diagonal sama ya. Cuman anggotanya itu satu semua. Satu semua. Dan matriks identitas itu wajib dinamakan dengan huruf I. I besar. Itu singkatan dari identitas. Identitas. Kenapa dinamakan matriks identitas, Mas? Kenapa dinamakan matriks identitas? Karena matriks identitas ini kalau dioperasikan dikalikan, misal matriks A dikali matriks identitas itu hasilnya adalah matriks A. Paham? Sama dengan 0. 0 itu kalau di dalam penjumlahan itu namanya bilangan identitas. Kenapa dinamakan identitas? Karena 5 ditambah 0 berapa? 3 ditambah 0, bilangan apapun kalau ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu namanya 0 itu adalah elemen identitas di dalam penjumlahan. Kalau di dalam perkalian yang namanya angka identitasnya berapa? Berapa, Mas? 1. Kenapa 1? Karena bilangan berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti 1 itu namanya bilangan identitas di dalam perkalian. Nah, di dalam matriks juga ada identitas. Ini namanya matriks identitas. Kenapa? Karena kalau dikalikan dengan matriks apapun hasilnya adalah matriks itu sendiri. Paham? Ya, ini. Terus ada istilah yang namanya transpos matriks. Transpos matriks adalah matriks A ditulis A pangkat T ya. A pangkat T itu adalah transpos dari matriks A. Nah, T adalah matriks baru di mana elemen baris matriks A transpos merupakan kolom. Berarti ini kebalikan. Yang namanya matriks
transpose itu mengubah baris menjadi kolom. Contohnya, misal ada matriks B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini dijadikan transpose, berarti B pangkat T transpose. Berarti ini baris pertama, ya Pak enggak? Maka dijadikan kolom. Berarti ini 1. Ini baris kedua, berarti jadi berapa? Ini ordernya berapa? 2 kali. Ini ordernya berapa? 3 kali. Paham ya? Ini adalah mengubah matriks menjadi ini ya, matriks transpose. Berarti jadikan kolom, itu namanya transpose matriks. Jika matriks awalnya berorder M kali M, maka matriks transposnya berorder M kali N dibalik. Paham ya? Jelas? Oke. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya ini. Ada matriks A. Nah, ini 1, 4 berkolom pertama, maka transposnya jadi baris. Ya. Ini transpose matriks. Terus apa itu? Kesamaan 2. Berarti kan dibagi 12 per jelas. Sama berapa ini coret? Coret bagi 3 berapa? Berapa? 16. Berarti R-nya sama dengan 6. Jelas? Oke, ini adalah kesamaan matriks. Ya. Kesamaan matriks. Oke, ini pembahasannya, Mas. Nah, ini R-nya jadi ketemu 6. Jelas ya, jelas ya. Coba ini bisa nggak dikerjakan kalian? Misalkan ada matriks A dan matriks B. Jika A pangkat T adalah transpose matriks A, maka kesamaan A pangkat T sama dengan B dipenuhi bila X-nya berapa? Nah, bila X-nya berapa? B. Berapa? Berarti kalian cari transposnya dulu. Ini. Oke, siapa yang mau ini mengajarkan? Oke, Pak. Oke, ini berarti A-nya berapa? Coba tolong dibacakan. A-nya berapa? X plus Y. Ini Y. Terus X min ini. Terus B-nya berapa? 1. Terus ini min 1/2. Min 1/2 X ininya kayak gini. Oke. Pertanyaannya di sini adalah A transpose sama dengan B. A transpose sama dengan B. A transpose sama dengan B. Tapi A transpose itu adalah mengubah baris jadi kolom. A transpose berapa? A transpose ini berarti kan baris pertama jadi kolom per. Berarti di sini apa? X plus Y, sini jelas. Terus ini berapa? Y. Terus ininya X min Y akan sama dengan B-nya berapa? 1 min 1/2 X min 2Y di jelas. Oke, kira-kira mana yang bisa kita kerjakan? Oke, perhatikan ini.
Mas, Mbak, ini itu akan sama dengan apa? Satu. Jelas? Akan sama dengan 1. Terus ini akan sama dengan berapa? 3. Paham? Oke, berarti kita tulis X ditambah Y itu akan sama dengan 1. Terus yang kedua, X dikurangi Y itu akan sama dengan 3. Jelas? Bentuk seperti ini jadinya bentuk apa? Bentuk apa? Masih ingat? SMP MTS dulu pernah, ini adalah bentuk sistem persamaan linier 2 variabel SPLDV. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Menyelesaikannya dengan cara apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Dengan cara memfaktorkan. Kurang tepat apa? Dengan cara eliminasi atau dengan cara substitusi. Eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel. Bisa variabel X-nya yang mau hilangkan atau Y-nya yang akan dihilangkan. Syaratnya apa? Variabel yang akan kita hilangkan koefisiennya harus sama. Oke, ini kita hilangkan X-nya. Contoh, kita hilangkan X-nya berarti ini koefisiennya nggak ada angkanya berapa? 1, ini 1 ya, sama udah sama. Berarti ini dikurangi saja. X dikurangi X berapa? X dikurangi X 0 kan? Nah di sini Y dikurangi min Y, ini min kali min hasilnya plus ya. Berarti Y ditambah Y berapa? Y ditambah Y berapa? Ini gak ada angkanya berapa? 2. Berarti 2 Y ditambah Y, kalau gak ada angkanya depannya kan 1. Terus sini berapa? 1 dikurangi berapa? 1 kurangi 3 berapa? Negatif. Ini kalau 0 kan bisa dihilangkan ya, berarti kan 2Y sama dengan negatif, maka Y nya sama dengan min 2 per 0, atau Y nya sama dengan negatif. Berarti Y nya ketemu negatif 1. Lah terus Y nya ketemu negatif 1, berarti kita tinggal cari X nya. Nah, negatif 1 ini dimasukkan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Misal persamaan 1. Persamaan 1 sih berapa tadi? Ini X plus Y sama dengan X plus Y nya berapa ketemunya? Negatif 1 sama dengan, maka X sama dengan ini negatif, kalau pindah luas ke sini jadi berarti 1 plus X nya sama dengan 2. Paham? Ini adalah persamaan matriks. Nah ini pembahasannya. Nah ini ya, eliminasi X nya 2. Oke, sekarang kita lanjut ke lanjut ke operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu ada 3 ya. Ada penjumlahan matriks, ya, ada pengurangan matriks, ada perkalian matriks. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Ini penjumlahan dan pengurangan jadi 1. Ya. Oke, ini kita bahas satu persatu. Penjumlahan dan pengurangan. Ini coba bisa dilihat di depan. Coba bisa dibaca ya. Matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika apa? Ordonya sama. Hasilnya merupakan jumlah atau selisih elemen-elemen yang
Ini Mas, Mbak. Dua buah matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Kalau ordonya tidak sama berarti bagaimana? Iya, tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Ordonya harus sama. Tadi sudah tahu ya ordo matriks ya? Ordo itu tadi sama aja dengan ukuran matriks. Adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nih. Oke, ini. Perhatikan ini. Ada matriks A 1 2 negatif 3 3 4 7 dan seterusnya. Ada matriks B. Matriks A ordernya berapa? Ordernya berapa matriks A? 2 kali 3. B matriks ordernya berapa B? 2 kali 3. Sama apa beda? Sama. Berarti bisa dijumlahkan. Berarti A itu bisa ditambahkan dengan B. Cara menambahkannya berarti bagaimana? Anggota yang seletak bisa ditambahkan. Ya. 1 itu bisa ditambah dengan negatif 2. 2 itu bisa ditambahkan dengan 5. Dan seterusnya. Kalau yang seletak itu bisa ditambahkan atau dikurangkan. Ini. Paham ya? Paham. Ya, ini ada matriks A, B, dan C. Ordernya berapa matriksnya itu? 2 kali 2 semua, ya kan? Oke, berarti semuanya bisa ditambahkan. Maka pertanyaannya A ditambah C dikurangi A ditambah B. Berarti yang di dalam kurung kalian kerjakan dulu ya. Jangan di dalam kurung kalian kerjakan dulu. Tadi kurangi dulu boleh itu. Ini pembahasannya seperti ini ya. Berarti A dikurangi A kan habis ya. Tinggal C dikurangi B. Terus perkalian Mas, Mbak, perkalian matriks. Perkalian matriks itu ada 2, yaitu perkalian apa? Perkalian matriks dengan skalar, ya, atau perkalian matriks dengan matriks. Oke, perkalian matriks jika K adalah suatu bilangan atau skalar, maka perkalian K dengan matriks K A ditulis A kali A. Oke, ini contohnya. Kamusnya mana tadi? Oke, ini bisa didata ya. Matriks A dikali 5 ini berarti perkalian matriks dengan skalar. Jadi setiap anggota dari matriks A semuanya itu dikali dengan 5. Berarti 1 kali 5 5, 2 kali 5 10, negatif 3 kali 5 negatif 15 dan seterusnya. Jelas? Jadi ini perkalian matriks dengan skala, setiap anggotanya dikalikan dengan skala tersebut. Ini perkalian matriks dengan skala. Sekarang perkalian matriks dengan matriks. Oh, ini contohnya ya. Ini contohnya. Mbak, Mas, ini contohnya. Ada matriks A. Matriks A anggotanya berapa? A negatif 2, 3. Terus B anggotanya 1, 5. Berapa? Amin. Amin B. Amin B. Terus ada matriks C anggotanya min 1, 3, 7, 2. Pertanyaannya jika A min 2B sama dengan 3, pertanyaannya adalah A plus B sama dengan C.
Ini berarti gabungan antara penjumlahan matriks, pengurangan dan perkalian skalar ya. Berarti kita tulis berarti A-nya berapa? A min 2 3 4 dikurangi 2B, B-nya berapa? 1 5. Tadi kurangi dulu boleh itu. Ini pembahasannya seperti ini ya. Berarti A dikurangi A kan habis ya. Tinggal C dikurangi B. Terus perkalian Mas, Mbak, perkalian matriks. Perkalian matriks itu ada dua, yaitu perkalian apa? Perkalian matriks dengan skalar ya, atau perkalian matriks dengan matriks. Oke. Perkalian matriks jika K adalah suatu bilangan atau skalar, maka perkalian K dengan matriks K A ditulis A kali A. Oke, ini contohnya. Kamusnya mana tadi? Oke, ini bisa dilihat lah ya. Matriks A dikali 5 ini berarti perkalian matriks dengan skalar. Jadi setiap anggota dari matriks A semuanya itu dikali dengan 5. Berarti 1 kali 5 5, 2 kali 5 10, negatif 3 kali 5 negatif 15 dan seterusnya. Jelas? Jadi ini perkalian matriks dengan skala, setiap anggotanya dikalikan dengan skala tersebut. Ini perkalian matriks dengan skala. Sekarang perkalian matriks dengan matriks. Oh, ini contohnya ya. Ini contohnya. Mbak, Mas, ini contohnya. Ada matriks A. Matriks A anggotanya berapa? A negatif 2, 3. Terus B anggotanya 1, 5, 0. Berapa? Amin. Amin B. Amin B. Terus ada matriks C anggotanya min 1, 3, 7, 2. Pertanyaannya jika A min 2B sama dengan 3, pertanyaannya adalah A plus B sama dengan ini berarti gabungan antara penjumlahan matriks, pengurangan dan perkalian skalar ya. Berarti kita tulis berarti A-nya berapa? A min 2 3 4 dikurangi 2B, B-nya berapa? 1 5 0. Terus sama dengan 3C, berarti 3 kali C-nya berapa? 1, 3, 2. Jelas? Oke, kita kalikan. Kita cari A, B-nya ya. Berarti ini, Mas, Mbak, A ini seletak dengan berapa? 1. Serta lagi dengan berapa? Jelas? Berarti kita tulis, berarti A ini satunya dikali 2 kan? Berarti berapa ini? Negatif 2 akan sama dengan 3-nya kali min 1 min. Jelas? Berarti A sama dengan min 3, ini 2-nya dipindah jadinya plus ya. Berarti A-nya sama dengan A-nya negatif 1. Jelas? Terus yang mana yang ada B-nya? Ini kan ada B-nya, ini serta dengan berapa? Serta lagi dengan berapa? 2. Ya kan? Berarti tulis lagi, Mas. Berarti 3
3 ini min 2 kali ini ya. Berarti min 2 dalam kurung A min sama dengan 3 kali 2 berapa? Jelas? 3 ini ya dikalikan 2 kali ini kan? Berapa? Min 2 kali A. Min 2 kali min, ini min kali min. Plus sama dengan, paham? 3 min 2A nya kan udah ketemu di sini. Berarti min 2 kali min, ya kan? Plus 2B sama dengan berapa ini? Plus 2 plus 2B sama dengan ini 3 tambah 2 5 pindah ke sana kan jadi min. Berarti 2B sama dengan 6 min. Berarti 2B sama dengan berapa ini? 1. Berarti B nya 1 per 2. Jelas? Pertanyaannya apa? A ditambah B A nya berapa? Min 1 ditambah sama dengan berapa? Min setengah. Min 1 tambah setengah min setengah. Jelas? Ini berarti apa sih? Lanjut lagi. Tadi ini ya, ini pembahasannya. Mana? Iya. Hanya ketemu berapa sih harusnya? Benar? Matriks jumlah, ini jumlah apa? M itu jumlah apa? M itu baris apa kolom? Kolom. Baris apa kolom? Dua buah matriks dapat dikalikan apabila jumlah kolom pada matriks kiri itu akan sama dengan jumlah baris pada matriks kanan. Ya, ini bisa dikalikan. Nah, Pak, kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama berarti tidak bisa dikalikan. Paham? Nah, contohnya nih. Ada matriks A, A-nya ini berapa ya? Misalnya 2, 3, 1, 4, 0, 5. Ini ordernya berapa? Ordernya berapa nih? Ada berapa barisnya? 2 kali 3 apa 3 kali 2? 3 kali 2. Barisnya kan dulu, barisnya ada berapa? 2. Barisnya ke sini, Mbak. 3. Barisnya ada berapa? 3 kali 2. Oke, kita kalikan dengan ini ya. 2, 1, 4, 0. Ini ordernya berapa? 2 kali 2. 2 kali 2 berarti bisa dikalikan apa enggak? Ya, karena ininya sama, sininya sama, berarti bisa dikalikan. Paham? Perkaliannya nanti hasilnya ordernya berapa? 3 kali. Ya. Ini kalau dikalikan, Mbak, Mas, ini kalau dikalikan hasilnya adalah ini order jadi ini. 3 kali 2. Jelas? Cara mengalikan bagaimana? Tahu. Cara mengalikannya seperti ini. Ya. Oke. Perhatikan cara mengalikannya. Ini agak sedikit untuk konsentrasi. Cara mengalikannya. Berarti ini ya, cara mengalikannya. Ini baris pertama dikali dengan kolom pertama. Cara mengalikannya berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali bawahnya kali 4. Paham? Sama dengan berapa? 2 kali 2?
Ini 3 kali 4 ditambahkan berapa? 11. Terus sebelah sini perhatikan, berarti sama masih ini, cuman dikalikannya yang ini. Baik berapa? 2 kali 1 ditambah 3 kali bawahnya. Jelas? Berapa? 2 kali 1 3 kali 0 Baik berapa nih? 2. Jelas? Nah, yang bawahnya ini berarti baris kedua kali kolom pertama. Ya, berarti berapa nih? 1 kali 2 ditambah 4 kali 4. Terus ini berapa? 1 kali 1 ditambah 4 kali 0. Ya, pintar. Terus ini 0 kali baris ketiga berarti 0 kali 2 ditambah 5 kali 4 5 kali 4. Terus ini 0 kali 1 ditambah 5 kali 0. ya kan? Berapa hasilnya nih? Ini 8. Ini 2 ya? Ini 0 berapa? Ini 0. Ini ordernya berapa? Ordernya ini 3 kali 2. Ini ordernya 3 kali 2. Jelas? Jadi intinya kalau perkalian dua buah matriks, kalau sininya tidak sama itu berarti tidak bisa dikali. Jelas? Oke. Don't move. Sampai sini ada yang tanyakan? Jelas? Kemarin ini tadi penjumlahan matriks sudah selesai. Ya. Di dalam matriks juga ada istilah yang namanya determinan matriks. Tahu determinan matriks? Determinan matriks itu perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal yang lain. Ini ada istilah yang namanya determinan yang punya determinan matriks itu hanya matriks persegi. Hanya matriks persegi. Kalau bukan persegi berarti punya determinan apa tidak? Tidak. Contoh matriks A. Matriks A itu anggotanya A, B, C, B.
Ini kan matriks persegi. Maka determinan matriks A rumusnya adalah perkalian diagonal utamanya, berarti ini A dikali D dikurangi ini kali ini B kali D. Ini rumus determinan, gampang sekali ya. Ya enggak? Contoh, kalau ada matriks P-nya 3, 2, 4, 5. Berarti determinan P-nya berapa? Berapa? 3 dikali 5 kurangi 2. 3 kali 5 dikurangi 2 kali 4. 2 kali. Jangan terbalik ya. Diagonalnya jangan terbalik. Berarti 15 dikurangi 5. Berarti determinan P-nya sama dengan tuh. Nah, ini determinan 3 kali 2 kali. Nah, kalau yang 3 kali 3 beda lagi. Ya, kalau determinan yang 3 kali 3 itu beda lagi. Nah, soal ini berapa nih? Ini nomor 8, nomor 8. Nomor 8 ada matriks P, Q, dan R. Bisa harus ya? Ada matriks P-nya berapa? 1, 4, 2, min 1. Terus ada matriks Q, berapa Q-nya? 5, 2. Ya. Terus matriks R-nya berapa? 1, 1, 3, 4. Ini ya. Pertanyaannya adalah determinan matriks berapa? P plus Q min R sama dengan berapa? Berarti berapa? Berapa? Ayo. Berarti kalian cari matriks P, Q, plus min 2R. Berarti kalian cari P plus Q min 2R. Berarti P-nya berapa? Di sini tulis 1, 4, 2 min plus Q-nya berapa? 5 min 2R nya berapa? Ya, sama dengan berapa ini? 1 bisa ditambahkan dengan berapa? 1 tambah 5 6 dikurangi berapa ini? Kedua. Kira 6 kurangi 2. berarti berapa? 4. Terus yang ini berarti 4 ditambah berapa? 3. Berapa? 7 dikurangi ini. Ini 2 ya, berarti berapa? 5. Terus ini yang 2 ini 2 ditambah berapa? 2 tambah 0 2. Terus dikurangi 6. Berarti berapa? 2 kurangi 6 berapa? Terus yang min 1 tambah 1. berapa? 0. Berapa? Min 8. Determinannya berarti berapa? Determinannya 4 kali min 8. 4 kali min 8 kira berapa? Min dikurangi berapa ini kali ini? Min 2. Berapa? Min 32. Ini min kali ini hasilnya Positif. plus berapa? 52. Min 12 ya. Ini nanti 2 jawabannya yang mana? Ya. Perhatikan semuanya.
dari awal sampai akhir tadi kita sudah belajar matriks ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita belajar kita sudah belajar yang namanya pengertian matriks. Terus ada jenis-jenis matriks. Ya, jenis-jenis matriks. Terus ada operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks. Terus ada tadi sebelumnya ada persamaan matriks. Terus ada lagi determinan matriks, ada transpos matriks. Oke ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai sini dulu ya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Suhardiman. Pak Dirjen, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Bagaimana menurut Pak Dirjen dengan pembelajaran matematik kemarin? Apakah ada hal yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih Pak Suhardiman. Secara umum saya akan menceritakan mengenai pembelajaran kemarin. Secara umum berjalan dengan lancar, tapi tetap saja ada sedikit kendala. Kurangnya antusias siswa, terutama di dalam matriks kemarin pas menentukan determinan matriks yang ordonya itu 3x3. Itu poin yang menarik. Saya juga mengerti hal yang sama. Mungkin kita bisa mencoba pendekatan yang berbeda untuk menjalankan konsep determinan. Bagaimana kalau kita menggunakan visualisasi atau simulasi untuk memperjelas konsep tersebut? Oke, ide bagus itu. Saya pikir visualisasi juga bisa membantu siswa lebih mudah memahami hubungan antara anggota-anggota matriks dengan nilai determinannya. Mungkin kita bisa menggunakan software matematika untuk membuat simulasi tersebut. Setuju, Pak. Selain itu kita juga bisa mencoba memberikan lebih banyak contoh-contoh yang bervariasi, termasuk soal-soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan waktu yang dialokasikan untuk latihan soal? Apakah Bapak merasa waktu yang sudah cukup? Oke, untuk waktunya sendiri, kalau menurut saya itu masih kurang cukup. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran matematika itu harus semakin banyak latihan soal, itu siswa akan semakin paham. Dan semakin banyak latihan soal itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mungkin kita bisa menyempatkan waktunya itu di luar sekolah dengan memberikan latihan untuk tugas-tugas dikerjakan di rumah, atau bisa mengadakan kuis singkat ya di pertemuan berikutnya atau di WA group dan semacamnya. Itu yang baik. Kita juga bisa membuat kelompok belajar untuk siswa yang kesulitan sehingga mereka bisa saling membantu. Baiklah, berdasarkan diskusi hari ini, mari kita buat rencana tindak lanjut. Bagaimana kalau minggu depan kita mencoba menggunakan software matematika untuk menjelaskan konsep determinan dan memberikan lebih banyak latihan soal di rumah. Oke, saya setuju. Saya akan membuat lembar kerja tambahan yang fokus pada soal cerita yang akan sampaikan kepada siswa buat latihan agar nantinya siswa itu akan lebih mudah memahami konsep determinan khususnya untuk ordo yang 3x3. Sangat bagus. Kita akan evaluasi kembali setelah beberapa pertemuan untuk melihat sejauh mana perbedaan yang dilakukan. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya Pak Dirjen. Semoga kegiatan pembelajarannya akan semakin menarik dan menjadi guru yang disenangi oleh siswanya, apalagi matematika. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.